Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Stilistika Tradisi Arab dan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jusma Henry dan rekan saya Nurul Qayyimah dan Hardiansyah Tribima. Selanjutnya pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi, stilistika tradisi bangsa Arab. Ilmu uslub merupakan ilmu yang sangat penting dalam tradisi Arab. Ilmu ini menjembatani bahasa dan sastra, serta terintegrasi dan dihubungkan dengan linguistik dalam pembahasannya, terutama dalam hal preferensi, kata, dan struktur kalimat. Dalam analisis preferensi, berkaitan erat dengan semantik dan tematik, sedangkan dalam analisis pilihan jenis gaya diintegrasikan ke dalam sastra dan ilmu balaghah. Ilmu uslub dalam tradisi Arab dapat digunakan untuk menganalisis Al-Quran, hadis, puisi, prosa, drama, komunikasi politik, dan lain-lain. Keberadaan Al-Quran mendorong para ulama untuk mengkaji gaya bahasa. Hasilnya, lahirlah sebanyak teori dan argumentasi. Menurutnya, Al-Quran adalah teks bahasa yang penuh dengan kekhasannya dan keunikannya. Berdasarkan temuan-temuannya, ia terapkan dalam menyusun teori balaghah dan nazm. Ibnu Qutaibah juga sebutkan dalam bukunya Ta'wil Mushkil Al-Quran, menurutnya banyaknya gaya bahasa ditentukan oleh banyaknya situasi, bidang makna, dan kemampuan individu dalam menyusun bahasa. Sebaliknya, Al-Khattabi dalam kitabnya Bayan Ijaz Al-Quran menjelaskan bahwa perubahan gaya bahasa disebabkan oleh perubahan tujuan, dan ketika tujuan berubah, maka gaya pun ikut berubah pengungkapannya. Begitu pula dengan perubahan gaya bahasa, maka metode teknik yang digunakan penutur pun ikut berubah. Pada akhir abad ke-4 Masehi, muncullah seorang yang bernama Al-Baqirani. Berdasarkan pembahasan Al-Quran, ia juga membahas gaya bahasa. Menurutnya gaya bahasa sangat berhubungan dengan penuturnya. Tuturan itu dapat memberikan gambaran tentang tujuan-tujuan yang ada pada diri penutur. Tetapi tujuan-tujuan tersebut hanya dapat diketahui melalui tuturan-tuturan. Dengan demikian, menurut Al-Baqolani, gaya bahasa berfungsi sebagai pengungkapan tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya, ilmu al-uslub yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu al-uslub. Ilmu al-uslub adalah ilmu yang membahas mengenai kekhasan suatu bahasa jika bisa dikatakan secara sederhana. Seperti contoh kalimat dalam isti'arah dan kesatuan dalam suatu kalimat, sehingga yang muncul di sana merupakan perluasan yang dipertentangkan ataupun yang digunakan dalam hakikat kaidah amr secara sebenarnya. Mengenai pembahasan makna, sesuatu ini dikhususkan sebagai ilmu al-uslub. Ilmu uslub memiliki titik pembahasan yang luas. Pembahasan itu mempengaruhi kesatuan dalam kejelasan makna.
Artinya, ilmu uslub ialah bagaimana ilmu itu melihat mengkaji suatu bahasa, baik maknanya dan kekhasannya. Serta kalau dimisalkan bagaimana seorang sastrawan memiliki ungkapan yang ada itu untuk digunakan olehnya. Nah, itu adalah ilmu al-uslub. Selanjutnya yaitu uslubiyah. Dalam bahasa, uslubiyah adalah kata benda yang memiliki arti yang sama dengan stilistik, yaitu studi tentang gaya. Menurut istilah, stilistika adalah ilmu yang mempelajari bahasa dari segala gaya yang dapat mendukung penggunaan bahasa apapun baik tulisan maupun lisan. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya, stilistika tradisi Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu stilistika dalam tradisi Islam. Jauh sebelum lahirnya stilistika modern yang dikenal saat ini, para linguis telah meletakkan satu bentuk kajian stilistik yang disebut dengan ilmu ma'ani. Wacana kajian ilmu ma'ani ini pada awalnya masih bertebaran dalam berbagai buku sastra, kritik sastra, ilmu tentang Al-Quran, dan analisis kemukjizatan Al-Quran yang dilakukan oleh beberapa ulama. Antara lain, yang pertama, Abu Ubaidah yang menulis buku Majaz Al-Quran. Yang kedua, Al-Jahiz yang menulis kitab Al-Bayan wat Tabyin. Yang ketiga, Ibnu Qutaibah yang menulis buku Ta'wil Mushkil Al-Quran. Yang keempat, Qudamah Ibnu Ja'far yang menulis kitab Nakat Al-Syair. Yang kelima, Al-Rumani yang menulis buku Al-Nakat fi Ijaz Al-Quran. Yang keenam, Al-Bakilani yang menulis buku Ijaz Al-Quran. Dan yang ketujuh yaitu Adi Abdullah Al-Jabbar yang membahas secara khusus tentang Ijaz Al-Quran dalam bukunya yang berjudul Al-Muhni fi Abwab at-Tauhid wal Adl. Sebenarnya, orang Arab sendiri tanpa belajar ilmu balaghah pun sudah mampu menangkap kualitas Al-Quran dari segi bahasanya. Namun, karena Islam tersebar ke berbagai wilayah dengan begitu cepat, maka banyak orang non-Arab yang tidak lagi dapat merasakan kelebihan Al-Quran itu, kecuali dengan belajar, terutama belajar balaghah. Fenomena ini pula yang menginspirasi Ibrahim Ibnu Sayyar Al-Nazm yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah. Beliau mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran tidak terletak pada aspek bahasanya, tetapi lebih pada informasinya tentang masa lalu dan masa datang, serta dihilangkannya keinginan dan kemampuan manusia berusaha untuk menandinginya. Para ulama yang berusaha mengungkap kemukjizatan Al-Quran dari segi bahasa yaitu Abu Bakar Al-Bakilani. Al-Bakilani mengungkapkan ada 3 hal yang menjadi aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, informasi Al-Quran tentang hal-hal yang gaib, kenabian, dan peristiwa yang terjadi kemudian. Yang kedua, informasi Al-Quran tentang umat-umat terdahulu. Yang ketiga, kebalaghan Al-Quran. Di sini Al-Bakilani membedakan antara gaya bahasa Al-Quran dari gaya bahasa sastra yang lain, baik gaya puisi maupun prosa. Namun yang paling jelas mendapatkan banyak perhatian Al-Bakilani adalah teori badi yang digunakan oleh penyair-penyair pembaruan pada masa Abbasiyah pertama, seperti Bashar ibnu Burd, Abu Tamam, Abu Nuwas, dan Muslim ibnu Al-Walid. Mereka itulah yang banyak melakukan pembaruan-pembaruan, antara lain isti'arah, muhkamah, tibak, dan jinas yang termasuk ruang lingkup balaghah badi'ah atau balaghah baru. Dalam kajiannya terhadap aspek balaghah Al-Quran yang merupakan salah satu bentuk kemukjizatannya, Al-Bakilani tidak menjelaskan batasan tentang nazm itu sendiri. Adapun dapat ditangkap dari urayanya adalah bahwa nazm itu adalah ciri khas gaya bahasa Al-Quran yang tidak ditemukan pada karya sastra yang lain. Jadi, nazm adalah pengetahuan tentang makna gramatikal yang di dalamnya berlaku pilihan diksi dan struktur yang baik. Di sini ada 2 hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus dibedakan antara gramatika umum dan makna gramatikal. Yang kedua, nazm tidak dapat terwujud hanya dengan pengetahuan makna gramatikal semata, tetapi harus mengetahui pula keberlakuan makna gramatikal dalam membentuk kalimat yang mengisyaratkan pilihan diksi dan cara menyusun kalimat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.